Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya Ali Purwanto. Yang sudah subscribe, yang selalu tonton kegiatan saya sehari-hari, saya ucapkan banyak terima kasih. Rezeki kalian berlimpah, selalu sehat walafiat, dan bahagia dunia hingga akhirat, selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini saya mau merangkai membuat efek bass ya, untuk gitar bass. Dan tentunya ini dulu boxnya atom, jadi sekarang saya ganti box aluminium. Ini beli dari Bandung ini ya, beli di all shop. Pokoknya kita desain dulu ya, untuk box aluminiumnya. Ini boxnya bagus, ini kuat dan tidak usah ngasih grounding dengan kemarin tambal panci itu ya guys ya, kalau melihat kegiatan saya bikin efek gitar. Jadi sebelum kita bor, kita lubangin, kita mal dulu ya, harus pas sesuai gambar desain tadi ya, karena ada desain di kertas dulu. Lalu jarak antara lubang-lubang potensio juga harus presisi, jangan sampai antara potensio, PCB, komponen semua tidak pas untuk pemasangan. Dan ukuran boxnya ini saya beli ukuran 128 mm kali 148 mm ya kalau salah. Ini harganya pokoknya semua murah, masih di bawah 300 ribuan. Sama knop-knopnya, ini spesialis semua, knop-knopnya juga adanya di all shop ya, di toko-toko elektro belum ada. Ini lagi di mal untuk lubang potensionya. Ini belanja knopnya ya guys. Ini kebetulan saya pilih warna hitam, ada strip putihnya. Dan ini semua komponen-komponen sudah lengkap. Ini tutup belakang bawah ya. Dan itu box biru itu sebelumnya ya, karena box atom harganya murah. Kalau box atom tuh 15.000, 25.000, tapi ya tidak awet ya. Jadi kita ganti box yang aluminium itu harganya ya berkisar 100-an sampai 300-an, tergantung ukuran lebar dan panjang. Dan ini kebetulan kita mal sesuai gambar. Ini gambarnya ya, ini udah saya tulis pakai tangan nih, perkiraannya seperti ini ya pemirsa ya. Nah, lalu kita praktekkan. Kunci dari pembuatan efek bass atau efek gitar itu ketelitian, kesabaran, dan hobi nyolder ya. Jadi buat kalian yang hobi itu tinggal mau bikin efek apa, mudah sekarang tuh, tinggal browsing, tinggal download gambar, skema, tinggal praktekin, beli di toko elektronik terdekat. Dan kalau komponennya di toko elektronik tidak ada, kita bisa beli banyak sekali di online shop sesuai selera, knop, box, atau warna, atau apapun merek, bebas ya. Pokoknya kreativitas ya, daripada beli efek asli pabrikan harganya mungkin kalau merangkai bisa dapat
dua, tiga, 8 efek ya. 4-8 efek rangkaian kita sendiri. Kalau beli yang asli original ya 1, tapi ya sesuai selera sih. Kalau budget mendukung ya bisa beli yang original aja. Mungkin juga sebagai kebanggaan koleksi dan kepuasan kita untuk beli alat-alat musik original. Dan kebetulan ini saya sebenarnya juga pengen koleksi yang original, tapi kebetulan untuk mengejar alat yang harus segera digunakan, jadi mau nggak mau ya harus bikin custom dulu ya, karena begitu mahalnya efek gotik mahal ya ini ya. Yang ori USA itu ya lumayan di kantong, jadi harus menabung dulu. Dan tentunya ada jalan pintas ya untuk mengoleksi efek tanpa biaya mahal. Jadi untuk spek box, komponen kita bisa beli di toko-toko elektronik. Boxnya bisa pakai atom, aluminium, atau ya terserah, pokoknya intinya kita sesuai menyesuaikan isi kantong kita, modal kita aja. Yang penting kreativitas tanpa batas. Ini lagi di mall, jadi harus konsentrasi. Tadi mal-malannya kurang presisi ya, ini diulang lagi. Ini yang di dalam udah jadi ini intinya ini kit-kitan udah saya solder semua. Jadi ini gambaran aja untuk memasang untuk box baru. Ini dulu di box lama itu ceritanya. Jadi kita setting supaya bisa masuk. Ini efek pre-amp sama SEN-amp ya, ini. Jadi kita merangkai sendiri pre-amp masuk sama SEN-amp, kita gabung jadi satu box. Oke. Setelah potensonya ada 1, 2 sampai 10 potenso ini ya. Lalu kita setting untuk bagian tripidity. Itu kebetulan ini tak kasih 2. Jadi untuk switch bass driver sama switch pre-amp bass. Oke, setelah disetting jangan sampai ke pinggir box atau nggak bisa masuk, jadi kita setting harus presisi dan tidak boleh gagal, karena boxnya beda. Kalau box atom gagal kita beli lagi murah di toko 15.000 25.000 dapat, tapi kalau box yang baru ini agak lumayan sih. Dan kalau salah aluminiumnya nggak bisa ditambal, tambelnya ruwet ya, mahal juga, harus ditambal. Jadi ya kita harus pas untuk box aluminium sekali jadi. Jadi ini kita mal, kita ukur presisi. Dan ini kebetulan saya dibantu rekan saya Mr. Hans. Jadi
Mr. Han sama Mr. Ale ya ini ya. Karena kalau sendiri itu kadang konsentrasinya masih keganggu, jadi harus 2 orang supaya ada saling mengingatkan. Dan kebetulan kemarin juga kesalahan teknis itu biasanya ya untuk pemula yang ngerangkai memasukkan box itu tidak disetting muat atau enggak, jarak potenso terus arus DC sama out XLR atau toa itu kadang nggak dipikirin, tinggal ngebor aja lah. Itu kendalanya pengalaman saya ya. Setelah dibor, dimasukkan potenso ternyata berbenturan sama arus DC atau SLR atau cek toa kontra toanya. Jadi itu sangat sepele sebenarnya. Taunya itu kalau pas dipasang, jadi harus hati-hati. Nah ini lubang misalnya bikin lubang AC-nya itu bersinggungan sama PCB atau potenso enggak, terus switch tripidity-nya itu ganggu PCB enggak, itu pokoknya semua harus teliti ya pemirsa. Oke, setelah fix kita gambar titik-titik semua, lalu kita mal ini potensi-potensinya kita taruh ini untuk lampu indikatornya tripidity, jadi kita gambar presisi. Ini asli original bikinan desain B. Ale. Jadi desain ini belum ada di pasaran, jadi ya, desainnya begini, potenso 10 di atas, tripidity samping-samping. Itu ciri khas ya, karena namanya bikin sendiri ya harus beda, jangan sama yang lain, harus punya ciri khas. Dan kebetulan ini saya bikin polosan karena ngirit, hemat budget, jadi beli boxnya langsung dikirim, langsung kita setting knob hitam sesuai, lalu setelah disetting kita bor untuk potensonya. Ini kebetulan bornya itu pakai bor kerucut ya. Ini kalau nggak ada di toko-toko bangunan bisa beli di online juga. Ini kebetulan saya kemarin hunting beberapa toko, ada 10 toko ya. Ini ada satu alhamdulillah di toko komplit ya. Ini kebetulan di toko komplit Sragen ya. Jadi ini harganya 80.000. Ini ada 3 set bor kerucut. Jadi keunggulan bor kerucut adalah kita bisa mengebor sesuai besar lingkaran yang diinginkan. Oke. Jadi mudah sekali, misalnya ini untuk bor kecil kita tinggal masuk pada tingkatan 1. Untuk potenso mungkin tingkatan 2 atau 3. Ini disetting, dibor juga sambil bawa potenso yang mungkin buat contoh. Nah, jadi potenso rusak juga nggak apa, yang penting buat contoh lubangnya pas atau enggak. Ini 1, 2, 3. Nah, ini kalau 3, 4 ya, 2 belum masuk. 4 lubang, ini 4 bor kerucut tingkatan ya, ini 3, 4. Ini alhamdulillah kalau aluminium itu agak empuk, beda sama besi. Tapi bor kerucut ini didesain untuk besi juga bisa, intinya untuk melubangi. Jadi buat kalian-kalian yang belum tahu bor kerucut ya, seperti ini penampakannya. Mata bornya berbentuk gini, kita tinggal melubangi bersama.
4 tingkatan untuk knob. Untuk potenso 10 potenso ya. Ini yang sudah dimal kita tinggal bor terus, penuh kesabaran, konsentrasi. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar ya guys ya. Ini kebetulan kegiatan saya membuat casing box Ale bass efek gitar. Ini mereknya Ale ya, ini sesuai nama yang bikin. Oke, setelah itu kita lubangin potensinya 10, udah selesai fix, nggak usah dikikir, udah halus. Itulah keunggulan bor kerucut. Ini kita melubangi untuk switch 3PDT ya. Ini switch 3PDT ini juga di toko-toko elektro nggak ada, jadi harus beli di online shop. Biasanya sama knob-knobnya yang khusus itu, sama DC juga. Oke, ini kebetulan untuk 3PDT nya agak besar, jadi tingkatannya ini belum masuk, pokoknya tingkat 5 ya, 1 2 kecil, 3 nggak masuk, 4 nih, berarti 4 sampai 5 ya. Kalau potensi 3 sampai 5. Selanjutnya kita melubangin lampu indikatornya ya, lampu LED LED-nya 1 2 3 ya, ini ya sesuai potensi ya, 3 tapi dilebarin dikit supaya sepan ini bahasa Indonesia ini pas, tidak longgar, tidak sesat, pas. Jadi 3 tingkatan, 1 2 dilebarin, 3 pokoknya 3 dilebarin dikit. Oke, setelah itu kita ambil untuk selanjutnya untuk lubang toa. Ini kita harus pakai kontratoa yang tidak terpakai untuk mal atau untuk setting besaran lingkarannya. 1 2 3 dicoba dulu, nggak masuk. 4 berarti 4 ya. Seru kan berkerucut ya pemirsa ya, kalau belum tahu mungkin sangat recommended banget. Mungkin kalian taunya seperti pengalaman saya ya, dulu sebelum saya beli berkerucut ya pakai melubanginya pakai gunting, tapi itu kalau box atom ya, kalau box besi atau aluminium ya jalan satu-satunya harus pakai berkerucut itu. Murah harganya menurut saya, mungkin berkisaran antara 65 sampai 100 berapa gitu ya. Ini kebetulan saya beli harga yang tidak terlalu mahal, ngirit di kantong 80.000 dapat 3 set bor. Ini untuk SLR nya, toanya udah jadi. Untuk SLR nya berarti lubangnya full semua masuk sampai tingkat terakhir. Terus kita gas terus. Ini harus konsentrasi juga. Ini saya bantu pegangin karena bornya tidak berduduk, tapi kalau berduduk bagus banget sih. Ini bertembak jadi kurang presisi ya, jadi harus dibantu megangin. 2 orang, 1 megang. Ini tak bantu pegangin. Oke, setelah di fullkan kita agak lebarkan dikit karena belum pas, kurang dikit lebarnya ya.
Nih kebetulan kita mau, soalnya XLR nya itu kita pasang dari dalam, kalau dari luar sudah pas, tapi kalau dari dalam belum, karena ada lingkaran kecil supaya sepan atau pas. Ini kita lingkarin karena berkerucut saya sudah maksimal, jadi jalan satu-satunya untuk melebarin ya begini, kita putar perlahan-lahan. Nah, sabar, kita mal lagi, dimasukkan, belum masuk, kurang dikit lagi, kita lebarkan lagi. Pokoknya tetap semangat ya guys ya, lebarin dikit lagi. Ini sambil tak pegangin, mungkin agak pincu dikit karena ya berkerucutnya kurang besar, maksimal itu untuk kesalahannya. Oke, kita pasang lagi, kurang lagi, soalnya kalau gerusa-gerusu atau kita lingkarinnya nggak pelan-pelan, nanti takutnya kelebaran, soalnya SLR nya itu bautnya cuma 2, jadi mepet banget sama bodi, jadi kalau kelebaran nanti lubangnya nggak ada tempat, alias bisa cuil, jadi harus pas banget. Ini kita coba lagi. Oke, oke. Ini harus masuk. Kurang dikit lagi, lebar lagi. Kita bantu pegangin lagi. Buat pemirsa semua ya, pokoknya makasih mengikuti kegiatan saya ini tanpa dijeda, jadi ya durasi lama, jadi mohon maaf karena real apa adanya. Ini kita pas lagi kan, kita pas nih. Oke. Ternyata kurang lebar lagi, pokoknya ya harus sabar lah, harus presisi, bener-bener presisi. Ini cara melebarkannya ya pemirsa. Nah, seperti ini. Oke. Kita pasang lagi, tinggal dikit.
pas. Nah, ini udah pas, akhirnya pas juga pemirsa ya. Oke ya pemirsa ya, ini setelah kita beberapa kali lingkarin dengan perlahan dan pasti, karena kalau langsung ya itu nanti kalau goblak atau kebesaran repot, kita harus beli box lagi, nambal juga sulit soalnya aluminium. Oke, sempurna masuk. Setelah itu kita mal untuk lubangnya, ini dua saling di pojokan berlawanan nih. Kita mal pakai peniti, pakai paku baja supaya untuk pengeburannya tidak meleset. Jadi semua titik-titik tadi sebenarnya setelah digambar itu dititik pakai paku baja. Setelah dititik pengeburannya presisi, tidak meleset. Itu kegunaannya paku titik. Oke ya, setelah itu kita pasang baut lancip juga bisa, murbaut juga bisa. Ini kebetulan tak pasangin baut lancip supaya simple. Oke ya, setelah itu saatnya kita memasukkan PCB rangkaian efek ke dalam kotak. Ini kebetulan kita harus melihat pedoman, yaitu gambar skema ini ya. Kita lihat posisi-posisi potensialnya, jangan sampai salah. Bass efek ini terdiri dari preamp juga, volume, bass, middle, treble. Untuk treble-nya volume, bass, treble, drive, presence, sama blend ya, ini ya. Jadi ada 10 potensio. Ini setelah kita pasang pas, kita kencangkan pakai kunci 10-an pas, kunci pas 10-an ya. Semua kita pasang sesuai jalur. Jadi untuk jalur atas ini kan ada 10 putaran atau potensio. Jalur atas itu kalau saya urutkan dari kiri ke kanan, untuk potensio satunya itu treble, potensio 2 bass, potensio 3 drive, potensio 4 bass, potensio 5 treble. Nah, jadi awalnya treble, mas kembali akhirnya treble. Untuk urutan sub kedua dari atas, untuk dari kiri ke kanan, sebelah kiri volume, kedua kalau nggak salah itu blend, ketiga present, keempat middle, kelima volume preamp.
Oke, ini kita mal semua, kita masukkan semua perlahan-lahan untuk jalur-jalurnya. Maaf batuk. Jadi ini jalur input output toanya presisi sejajar, input dari kanan, output ke kiri. Sebelah output kirinya ada XLR karena sekarang semua mixer yang digital itu XLR ya. Jadi keunggulan pakai XLR itu suara enteng, lebih peka. Jadi kalau keunggulannya misalnya di panggung besar itu jauh itu kita langsung bisa masuk ke XLR. Jadi keunggulannya bisa langsung lewat snack, ada DXLR nya atau D-Box namanya. Jadi ini rangkaian XLR nya aktif ya, jadi suara nggak hilang meskipun jarak jauh, itu kelebihannya. Kalau pakai kontra tua itu cuma untuk ampli di dekat aja panggung. Pakai XLR itu biasanya masuk ke mixer ya. Jadi XLR itu ada 3 jalur, 1, 2, 3, yang satu ground, 2 sinyal positif, 3 sinyal negatif. Jadi semua ada fungsinya saling balance, seimbang. Jadi suara kuat, jernih, dan enteng. Jadi enggak kehilangan signal di tengah jalan. Dan tentunya faktor yang paling menentukan faktor kabelnya harus bagus, tembaga murni serabutnya. Kalau untuk suara sering saya utarakan kalau untuk audio suara itu jalurnya serabut, tembaga asli murni serabut ya. Jangan sampai pakai kawat, suara bisa hilang. Dan kalau untuk aliran listrik itu kebalikannya ya, pakai kawat. Jadi pakai kawat atau seperti lidi itu ya. Jadi semakin besar semakin bagus ya, untuk arus ya. Juga tembaga murni, tapi kalau bahasa Jawanya bitingan gitu ya. Kalau untuk aliran listrik dijamin tidak hilang. Jadi pengalaman saya itu dulu pakai listrik itu pakai serabut, dan serabutnya itu kabel murah ini, yang enggak tembaga murni. Jadi buat ngecas HP aja itu enggak penuh-penuh ya, meskipun seharian full, 2 hari enggak penuh ya, karena setrumnya itu hilang di tengah jalan. Dan untuk audio itu pengalaman saya ini karena pengalaman pribadi ya, mungkin kalau teori nggak tahu ya, tapi entah itu dulu itu kalau nyetel audio sound system tuh belum tahu yang namanya kabel serabut sama bitingan, jadi tinggal pakai aja. Dulu pernah pakai kabel bitingan itu untuk salon speaker aktif, speaker aktif. Jadi dari power itu saya kasih kabel kira-kira panjangnya itu 20 meter sampai 30 meter itu pakai kabel bitingan itu ya, untuk PLN ya. Itu suara itu hilang pemirsa ya, jadi suaranya tinggal dikit di speaker. Setelah itu saya baru sadar, oh ternyata ini tuh fungsinya kabel listrik sama kabel audio itu beda. Setelah itu saya beli kabel serabut yang tembaga asli itu ya, per meternya dulu itu cuma 4.000 ya sampai 8.000 ya, dulu murah. Jadi tak pasang itu suaranya bagus dan tidak hilang di tengah jalan, di tengah kabel, meskipun panjang banget kabelnya. Itulah keunggulannya audio sama kabel listrik, beda fungsi.
Oke, setelah itu kita solder untuk SLR nya ini ya. Ini sudah di setting semua, sudah dimasukkan. Jadi untuk pertanyaannya yang mungkin mau merangkai untuk pemula ya, ini caranya merangkai, memasukkan di dalam box. Di luarnya bagus, di dalamnya ya seperti ini perwujudannya. Ini kebetulan semua potenso saya pakai kabel karena keunggulan kita bisa menyesuaikan selera posisi potenso, jadi enggak terpaku sama PCB. Dan untuk menghilangkan grounding atau noise, satu daya DC 9 volt harus bagus, trafonya harus stabil, trafo 1 ampere sampai 2 ampere. Terus ini boxnya terutama ya, kalau box atom kita bisa pakai wiring, pakai tambal panci itu ya, dilekatkan di dalam, harus full. Dan keunggulan yang satu ini box aluminium, kita nggak usah pakai apapun, itu sudah mengatasi noise, sudah dibungkus sama box aluminiumnya, jadi sangat bagus untuk rangkaian elektro kita. Oke, ini jangan sampai kebalik. Untuk SLR nya 1 2 3, 1 ground, 2 positif sinyal, 3 negatif sinyal. Ini harus teliti ya, kunci utama elektro, teliti dan sabar. Kita masukkan dari bawah supaya rapi. Kelebihannya apa, kok kabel-kabel lewat jalur bawah kok nggak ditempel langsung dari atas? Satu kelebihannya, kalau dari bawah misalnya ketarik, itu tidak merusak jalur PCB, karena PCB itu banyak macam, ada PCB yang bagus, ada PCB yang kurang bagus, jadi bisa ngelotok ya. Jadi kalau kabelnya ditempel langsung ke T0 itu dari bawah, nggak dimasukkan dari atas, itu biasanya kalau ke tarik itu bisa lepas PCB-nya, bisa putus jalurnya, jadi agak riskan juga. Ini kabel pinknya kita kupas, kita masukkan dari atas supaya kuat. Jangan sampai bahasa Jawanya jerbing atau ada yang satu tidak teranyam, jadi bahaya, nanti bisa konslet. Itulah kelebihannya. Hobi nyolder ya gini, asik pokoknya. Kita solder ini pakai T0 harus matang penyolderannya ya. Ciri-ciri solder matang adalah warna mengkilat, bentuk bagus, halus. Kalau solder kurang matang itu bentuknya buruk, warna tidak mengkilap, hasil tidak halus. Oke, setelah itu kabel hitam atau kabel ini kebetulan hitam, saya kasih ke kabel ground, kabel bodi, ini harus berhubungan semua. Ini kabel putih harus 2 sinyal positif, jadi kabel pinknya ini jalur 3 ya kalau salah. Iya, ini jalur 3, yang putih ini jalur 2, jangan sampai kebalik karena mixer XLR nya ya harus presisi
seperti pasang mikrofon itu kalau terbalik ya bisa fatal, apalagi yang ada pantop, ada arusnya. Mixer sekarang kan per tombol ada arusnya, kalau dipantop itu bisa mengakibatkan mixer atau mikrofon Anda konslet atau keputus atau terbakar ya. Jadi juga harus hati-hati pemasangannya. Kalau mikrofon itu biasanya 1 2 3 ya nggak boleh kebalik. Satu di mikrofon itu berhubung dengan bodi, untuk spoolnya 2/3 itu ya. Oke, setelah itu kita pasang untuk tripidity-nya, ini jalur tripidity bass drivernya. Kita rapikan dulu kabel-kabelnya. Ini ya pemirsa ya. Oke. Ini kita lihat dulu sesuai skema ya, harus teliti. Ini sambil melihat skema juga, nggak cuma tinggal pasang, karena ketelitian sangat diperlukan. Untuk pemula yang ingin belajar merangkai efek, skema bisa dicari di browsing sesuai selera Anda, tinggal klik. Setelah itu komponen kita catat, tinggal belanja di toko-toko elektronik terdekat Anda. Untuk komponen yang tidak ada di toko elektronik, kita bisa beli di online shop. Untuk box, kita bisa menyesuaikan budget, box atom atau box aluminium atau besi juga bisa. Intinya kreativitas. Pengalaman saya dulu boxnya itu pakai besi gitu ya. Pernah, semua ada ini kenangan-kenangan waktu ngerangkai efek pakai besi, di besi tua itu ya. Beli di besi tua, dipotong-potong, dilas itu pakai boxnya. Berat banget dulu, ngeri pokoknya guys. Tapi asik juga pengalaman prosesnya. Ini kita pasang toa, kontra toanya untuk out sejajar sama XLR nya. Kita pasang di switch tripidity-nya ya untuk ground. Untuk jalur LED-nya kita ambil yang diputus itu ground karena lebih aman ya pemirsa. Setelah itu kita kentangkan kontratoanya. Oke, udah jadi.
Selanjutnya kita pasang LED indikator untuk on off nya switch 3PDT. Ini juga tempat wadah LED-nya di toko elektronik banyak banget. Kita tinggal pesan request yang beli yang besar atau yang kecil. Ini modelnya sudah ada seperti baut sama emur ya, jadi tinggal dipasang aja, mudah banget pokoknya. Oke ya. Oke, setelah itu selesai, kita tinggal memasang jalur preamp nya ya. Ini preamp bassnya ini kita pasang untuk switch saklar lombok ya istilahnya. Ini kita langsung pasang posisi ke on terus, jadi menghemat tempat untuk body box. Ini kita pasang jalur untuk 3PDT nya. Jangan lupa kita kasih selang bakar untuk menghindari korsleting. Nah, setelah kita sambung untuk saklar kaki 3 atau saklar lomboknya, lalu jangan lupa dibakar biar rapi ya. Setelah itu kita AVO ya, kita recheck saklar 3PDT nya, terus kabel jalur-jalurnya kita recheck semua pakai AVO meter yang digital nih ya. Jangan sampai ada konslet. Ini kita recheck lampu LED-nya. Hambatan untuk lampu LED kita bisa pilih antara 1 kilo sampai 5 kilo 6 ohm atau 1K sampai 5K 6. Jadi sesuai selera. Kalau ingin agak terang ya 1K, agak redup sedikit bisa kasih 1K, 1K 5, 1K 3, 2K 2, 3K 3, 4K 7, 5K 6 itu ya. Biasanya itu saya pakai itu. Terserah mau dikasih resistor berapa, intinya 1K sampai 5K 6 itu. Setelah itu agak redup sih. Jadi tinggal pilih selera nyalanya, mau agak terang atau enggak. Kalau saya kasih standar, saya kasih 4K 7 ya. Jadi enggak begitu terang juga enggak begitu redup, jadi pas di mata, enggak bikin silau. Oke, setelah itu kita pasang LED sama lampu LED-nya, indikator sama
berhubung dengan tripidity-nya. Jadi ini tripidity bypass ya untuk preamp. Jadi kalau kita tekan itu berhubung dengan preamp bass, kalau kita lepas tripidity-nya langsung loss, berhubung langsung tanpa lewat preamp. Ini kita bakar, kasih selang bakar untuk resistornya supaya tidak konslet sama teman-temannya di dalam nanti. Setelah itu kita kerek ya kaki resistornya supaya kita tempelin tenolnya lekat. Setelah itu jangan lupa siapkan selang bakarnya tadi, ini yang warna biru kita potong dulu, kling. Setelah itu kita masukkan ke resistornya, lalu kita kasih tenol. Kita solder di posisi tripidity-nya ya, jangan sampai salah. Untuk cara memasang tripidity-nya mudah sekali. Jadi itu ada 1, 2, 3, 9 kaki ya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi itu yang saklarnya itu banyak fungsi, yang satu buat bypass, yang satu buat saklar LED. Jadi sekali tekan itu berhubung ada 3 saklar itu sebenarnya digabung jadi satu, cuma itu Pak. Lalu kita tutup, jangan lupa tutupnya atas bawah kita tandai supaya tidak balik. Oke, kita kencangkan karena mau disetting suaranya dulu. Udah tak tandai di mana yang atas. Oke, kita masukkan arus DC nya 9 volt. Oke. Setelah itu kita masukkan ke amplifier. Ini kebetulan amplinya cuma ada kompor dan instrumennya cuma ada gitar, bassnya baru di rumah sebelah. Jadi ini cuma pakai gitar Jackson. Kita cek semua berfungsi, ada trap, ada treble, bass. Ini urut-urutan tadi sudah seperti semua ya. Treble ada 10 potensor ya. Oke, kita cek semua satu persatu fungsinya normal atau enggak. Dan perlu diingat potensor kalau rusak suaranya grek-grek atau enggak bunyi. Ciri khas awal grek-grek. Jadi buat pemirsa yang mempunyai efek digital atau apapun itu kerusakan faktor cepat rusak, cepat bikin layar Anda loncat-loncat atau bergerak sendiri, itu adalah potensinya rusak ya, sudah mulai harus diganti. Jadi jangan panik ya, itulah kelebihan dan kelemahan efek digital, terutama layarnya loncat-loncat. Biasanya penyakitnya di potensor yang sudah berkarat atau yang sudah haus. Oke, ini dicek ke bass fungsi, treble fungsi, middle fungsi, bass middle bass treble. Kita tekan bypass. Oke, drive-nya fungsi reson back.
fungsi semua. Oke ya, setelah itu kita pasang ke tempat casingnya. Ini casing saya juga bikinan sendiri. Ini ada 2 aluminium, ini bekas korden itu ya, kita potong jadi 2, kita taruh di samping kanan kiri. Dan tentunya tutorial untuk pemasangan pada harddisk papan efek itu sudah ada di tayangan saya sebelumnya. Pakai rantai sepeda ini ya, kita lepas, kita amplas, kita bakar sampai panas bara, lalu kita masukkan ke oli bekas tap-tapan jadi hitam, tidak mudah berkarat. Nih cara masangnya, kita pasang rantai tetelan tadi, kita paskan lubangnya sama baut di boxnya, box efek ini kita kencangkan. Ini modelnya pemirsa ya. Nah ini wujudnya yang sudah dibakar, dicelupkan sama oli tap-tapan tadi. Kita lepas bautnya dari box, kita masukkan ini, kita kencangkan. Setelah itu kita luruskan. Oke pemirsa ya, ini udah kencang, udah rapi bagus. Setelah itu kita tempel kepada papan harddisk efeknya, udah kencang semua. Oke, selanjutnya kita pasang. Nah begitu pemirsa, kita mal dulu. Oke ya, setelah kita mal, kita pasang, kita baut, kita setting dulu jarak-jaraknya, jangan sampai tidak presisi. Oke ya pemirsa ya, kita setting, kita pasang. Kita coba cek setelah kita kencangkan. Oke, kita coba nyalakan shuttlernya, kita tekan ya, nyala, tunernya nyala, efek bassnya juga nyala, sempurna pemirsa ya. Beginilah desain karya saya, Ale efek bass gitar. Ini simple banget, ini tinggal kita colokkan outnya pakai toa. Ini nanti selanjutnya saya kasih cangkingan kiwa tengen ini, pakai tarian laci juga bagus, atau custom di bengkel las atau bengkel aluminium. Jadi ini boxnya itu papan harddisknya tidak pakai triplek atau kayu ya, jadi ini cuma pakai aluminium, 2 aluminium. Ini bekas korden itu ya, kita potong jadi 2. Jadi kelebihannya bautnya itu kita bisa tanam ke bawah, jadi tidak mengganggu, tidak nyongol ke atas. Ini jack L nya input kita masukkan ya, bagus begitulah. Oke, demikian tadi tutorial dari saya untuk merangkai efek dari awal hingga akhir. Untuk salah kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari Ale Purwanto yang sudah mengikuti kegiatan saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan semoga rezeki kalian berlimpah, bahagia selalu dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.